Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ribers, welcome to Podcast with RNB. Podcast with RNB balik lagi menyapa kalian para Ribers yang sudah sangat menantikan kami dari studio podcast Lab Multimedia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal boleh dari sayang. Kenalin, aku Najwa Rahmania Jasmine sebagai host di sini, dan di episode pertama kali ini aku nggak sendirian nih, karena aku akan ditemani oleh dua perwakilan dari generasi yang berbeda yang sudah menamatkan ajang bergengsi buat mahasiswa se-Indonesia nih. Nah, dari tahun 2023 ada Kak Alfat Wat. dari jurusan Teknik Kimia 2022. Oke, dan dari 2024 nih ada Kak Alan. Aku dari Teknik Geodesi angkatan 2022. Ya, boleh nih saya hai dulu Kak di kamera. Halo. Mantap banget nih. Kalau gitu langsung aja masuk dan kepoin gimana proses awal sampai dengan di podiumnya. Oke, sekarang aku penasaran nih. Sebenarnya gimana sih awal kakak-kakak ini tuh bisa terpilih buat ikut PIMNAS? Kan proses seleksinya pasti agak rumit, tricky, dan pasti banyak dong drama-drama yang udah dilalui gitu. Mungkin dari Kak Alan dulu yang 2024 kan baru kemarin. Oke. Ya, jadi untuk timku sendiri itu sebenarnya timnya terbentuk secara dadakan gitu. Jadi maksudnya sebenarnya dari kami ini terbentuk dari kelompok pelatihan organisatoris sebenarnya. Oh iya. Jadi memang kami tidak ada niatan awalnya untuk bisa masuk ke PKM gitu. Cuman karena ada salah satu yang ngide gitu dan dia juga punya background riset juga, akhirnya kami sepakat gitu untuk bisa ikut di PKM ini. Oh iya. Nah, kebetulan dari tim kami juga lumayan kompleks untuk komposisinya, terutama dari tim ada aku dari teknik geodesi, ada teknik kimia juga, ada teknik komputer. Jadi memang selama perjalanan yang panjang itu sampai nanti ke PIMNAS itu karena tentu banyak hal yang kami alami gitu. Karena kebetulan banyak kegiatan dari kami itu sama-sama memiliki seperti jabatan gitu di organisasi masing-masing. Bahkan ada yang jadi ketua himpunan, ada bahkan aku waktu itu juga nyalon jadi ketua himpunan. Juga ada dari BEM semua gitu. Jadi kami benar-benar harus bagi waktu banget gitu. Terutama apalagi waktu itu kan kami skemanya adalah PM Oh ya. atau pengabdian masyarakat itu. Jadi kami harus setiap minggu itu bagi waktu banget untuk bisa terjun ke masyarakat langsung, berbagi ide dengan mereka, kejaban teman-teman di desa juga gitu. Jadi dengan segala kesibukan yang ada itu untuk mencapai PIMNAS benar-benar harus kita susun bareng-bareng. 24/7 itu kami selalu punya waktu gitu atau punya jadwal buat kami untuk bisa terjun gitu. Cuman syukur alhamdulillah dengan segala kesibukan kami bisa mencapai PIMNAS waktu itu. Alhamdulillah. Kalau untuk drama-dramanya gitu? Ya, jadi untuk dramanya kebetulan karena sibuknya terus juga ada dari temanku juga kebetulan itu tuh udah sempat mendaftar umroh juga kebetulan. Jadi sempat ditinggal satu teman kami. Oh jadi sebenarnya sebelumnya udah ada tim, udah kebentuk tim gitu, terus salah satu hilang gitu? Ya, jadi memang dia udah mendaftar ibadah umroh tuh udah lama sebelumnya. Tapi kami kan nggak expect ya waktu itu sampai pendanaan sampai PIMNAS. Kebetulan alhamdulillah kok sampai. Jadi nggak sesuai ekspektasi gitu, tapi ekspektasinya malah lebih bagus. Ya, terus juga bahkan kami ini kan pagi siang sore kan kuliah, terus juga organisasi. Nah kebetulan kami itu kalau ketemu selalu malam gitu. Jadi malam menjelang pagi itu kami selalu on track, kita ngerjakan apa yang kurang, selalu sesuai apa yang diminta dari PIC PKM, dari Undip kan selalu minta review juga. Kayak baru bisa mengerjakan di malam-malam gitu, tentu kan sangat menguras tenaga gitu. Maka dari itu banyak waktu tuh sempat kami tuh juga ada beberapa yang sampai masuk rumah sakit. Jadi pada tumbang semua gitu. Tapi gimana caranya, udah ayo kita jalani aja bareng demi PIMNAS, apa sih yang enggak waktu itu. Udah pendanaan juga kan. Kalau dari Kak Alfat sendiri nih? Oke, mungkin kalau dari aku itu kemarin aku di PIMNAS 36 itu dari bidang Karsa Cipta. Karsa Cipta. Yang dimana sebenarnya itu waktu itu pendanaan aku sendiri dari pribadi aku itu mendapatkan 2 pendanaan, yaitu PKM RE dan PKM KC. Oke. Nah,
di PKM RE ini untuk otomatis ya, sebelumnya otomatis kalau lolos 2 PKM itu kan pasti juga hektik untuk pengerjaannya dari pendanaan. Awalnya sih nggak expect untuk pembentukan tim yang PKM RE itu untuk melaksanakan suatu project yang dimana itu udah pernah ada project sebelumnya, kami menyempurnakan dari project tersebut. Jadi Oh. udah nggak terlalu berat lah untuk dari PKM RE-nya. Tapi untuk PKM KC-nya ini beneran ide baru yang dimana kita adaptif dari ide luar negeri. Nah, di situ kerasa sih beratnya karena di situ juga kami punya komposisi tim yang lumayan bagus sebenarnya untuk dari komposisinya, yaitu ada 2 orang dari teknik elektro, Oke. 1 orang teknik mesin, dan 2 orang teknik kimia. Berarti dua-duanya tadi teknik semua ya? Iya. Teknik semua, mantap, mantap. Ada drama-drama gitu nggak sih? Kan kakak kan 2 ya kalau nggak salah. Nah itu kan pasti membagi waktunya juga lumayan tricky gimana, udah teknik, praktik pasti ada kan, terus habis itu organisasi juga? Iya. Organisasi juga, terus kuliah, nah itu gimana sih? Oke, mungkin untuk bagi waktunya itu tergantung ya apa yang harus bisa dikerjain dia itu. Kalau rata-rata kan kalau yang PKMKC itu labnya dari mesin kan dipakai untuk kita ngelabnya di mesin Oh gitu iya. ya, untuk dari KC-nya. Jadi labnya di mesin itu dipakai kalau pagi sampai siang. Nah, di mana kalau pagi sampai siang berarti aku bisa kerja di PKM RE, lab di Tekim. Nah, Oh, dari siang sampai sore itu baru ke lab mesin untuk kerjain PKM KC. sangat sibuk sekali ya teman-teman ya. Malamnya kumpul untuk ngerjain ya draft-draft yang kurang dari PIC gitu. Kakak bisa nafas nggak waktu itu? Itu masih bisa, tapi Alhamdulillah masih pernah di bisa. suatu titik tuh waktu UTS. Oh, Waktu UTS itu tuh pagi nge-lab di Tekim, siang sampai malam nge-lab di mesin karena dituntut alatnya udah harus jadi saat PKP 2. Nah, itu yang dimana alat kami tuh berapa 3 meteran lah. Lebar 3 meter, tingginya 2 meter. Jadi lumayan besar yang kami harus kerjain juga. Nah, di situ pernah sampai habis lembur alat kita ngerjain draft artikel ilmiah itu sampai jam 3 subuh. Jam 7-nya aku ada UTS. wah mantap. Tapi lancar kan? Lancar, alhamdulillah. Itu poin kan? Oke, wah nih ceritanya makin seru nih. Nah kalau sekarang kita bisa lanjut ke bagian yang mungkin lebih panas-panas gitu ya. Strategi bertarung di panggung timnas nih. Gini nih kak, kan kalau kita tahu nih PIMNAS itu kan nggak cuman soal riset, tapi juga gimana ngemas ide biar juri dan audiens itu terkesima. Nah, gimana sih cara kakak-kakak ini menyusun presentasi biar kayak nggak bikin ngantuk, terus bisa keren abis lah. Ada trik rahasia buat bikin juri terkesan gitu nggak sih, Kak? Kakak dulu. Kak. Oke, mungkin kalau dari aku dan timku ya, Mm-mm. itu tuh kemarin sebenarnya yang utama dan pertama itu dari pemilihan judul itu karena pemilihan judul itu paling signifikan untuk bobot nilainya. Oh, jadi Dan poin paling berat tuh juga termasuk di judulnya. iya, judul karena semua itu dilihat dari judul menurut dari reviewer setelah aku tanya-tanya ke reviewernya. Dan yang kedua itu dari tema, apakah tema kita masih relevan dengan yang di eh keseharian kita sehari-hari itu apakah masih relevan. Terus untuk waktu presentasinya mungkin kalau udah lolos di PIMNAS untuk presentasi PIMNAS itu berbeda dengan presentasi-presentasi lomba yang lain by the way. Nah, kayak udah bukan presentasi untuk lomba lagi sih sebenarnya, kayak kita hampir unjuk karya seni dari kreativitas masing-masing tim. Boleh Kalau diceritain mungkin Kak, gimana spesifiknya biar teman-teman di luar sana yang mungkin tertarik untuk ikut PIMNAS biar dapat gambaran gitu, gimana suasana-suasana di waktu presentasinya? Oke, mungkin kalau dari timku itu kemarin kita kayak melakukan monolog puisi. Oke. Kita berpuisi dulu sebelum lakukan masuk ke presentasi materinya. Oh iya. Jadi kita kayak membuat narasi dan nanti diiringi dengan lagu-lagu gitu. Seperti itulah lagu-lagu yang mungkin tentang pencemaran, terus kita tentang kesedihan-kesedihan seperti itu. Udah kayak beneran drama di awal dan nanti baru masuk ke presentasinya. Itu yang harus untuk menarik dari perhatian juri terlebih dahulu. Aku izin potong nih Kak, jadi kayak lagu-lagu itu kita bikin sendiri? Iya, kita rata-rata mix sendiri Kita untuk mix sendiri? Wow. gitu kemarin. Oke. Terus? Terus kita setelah itu waktu presentasinya itu tuh
beneran yang kita dengan penggunaan nada, intonasinya itu juga harus diatur sesuai dengan apa yang mau disampaikan. Oke. Nah, itu sih kurang lebih. Mantap mantap. Membuka itu ya, imajinasi-imajinasi baru gitu ya? Ya, mungkin kan kemarin di PKM KC itu ada yang bikin alat semacam alat musik gitu ya. Mhm. Itu beneran alat musiknya dimainin dan mereka pakai drama, beneran hampir habisin 2 menit waktu dari presentasi untuk cuma dramanya itu doang buat narik perhatian audiens. Itu wah keren banget sih, keren banget. Kalau dari Kak Ala nih? Ya, jadi untuk timku karena Mhm. kemarin kami menggunakan skema pengabdian masyarakat, benar untuk yang utama dan pertama itu ada yang dilihat adalah mengenai dari judulnya. Mhm. Nah, fun fact buat pengabdian masyarakat ini, nilai terbesar kedua adalah kesesuaian dari permasalahan masyarakat gitu. Jadi nanti, reviewer itu akan menilai ini apakah benar-benar permasalahan dari masyarakat melihat dari kondisi, penduduk yang ada di sana juga. Nah, dengan pengabdian masyarakat juga otomatis yang harus kita selesaikan adalah solusi yang berkelanjutan gitu. Karena pengabdian masyarakat otomatis ketika program selesai, diharapkan nantinya masyarakat di desa itu bisa melanjutkan, apa yang telah kami mulai gitu. Nah, jadi benar-benar, dilihat banget. Nah, lanjut ke presentasi PIMNAS, benar tadi itu benar-benar bukan presentasi lomba seperti biasanya. Itu benar-benar wah luar biasa, ketika timku hadir di sana, kami langsung, wow ini suatu atmosfer yang sangat-sangat berbeda banget. Ada bahkan ketika kami masuk saja ruangan sudah dengan persiapan dan lain sebagainya. Terutama terlebih di pengabdian masyarakat itu kunci yang dipastikan gitu adalah gimana caranya, dari audien terutama dari reviewer juga, itu bisa memahami secara penuh masalahnya seperti apa. Maksudnya adalah ketika kita tuh harus bisa memvisualisasikan masalah seperti apa, seolah-olah semua yang ada di sana tuh ikut melihat langsung, ikut merasakan langsung. Misalnya seperti, di timku dulu karena waktu itu kami menggunakan, topik itu tentang biogas, ada sapi juga, jadi kami menggunakan drama juga. Jadi ada yang menggunakan kostum sapi, terus ada yang jadi peternak juga. Terus juga di tim-tim lain juga bahkan ketika dia ikut tuh mitranya adalah mengenai dengan, eee, lansia, itu benar-benar pakai kursi roda, kita menggunakan drama juga tuh benar-benar gimana caranya juri itu melihat masalahnya seperti apa secara langsung dan, solusi yang dilihat berkelanjutan. Ditambah untuk pengabdian masyarakat ini sangat-sangat tricky gitu. Masalahnya adalah untuk pengabdian masyarakat ini karena, pengabdian ya kita sangat-sangat tidak boleh untuk mengatakan yang namanya, keuntungan. Mhm. Itu sangat-sangat, forbidden untuk, pengabdian masyarakat. Jadi, itu satu cerita yang bagus banget buat saya juga, gimana caranya, dengan drama lain sebagainya gitu. Totalitas banget gak sih? Wah, aku juga baru tahu pertama kali ini karena ngobrol sama Kak Alfat nih teman-teman. Untuk selanjutnya nih, menurut kakak-kakak berdua ini, kunci utama buat bisa shine bright like a diamond di PIMNAS tuh apa sih? Maksudnya kayak riset yang keren atau cara presentasi yang wow atau kekompakan dalam tim? Nih, Kak Alan dulu boleh? Oke, jadi, itu betul semua ya, riset yang keren, kekompakan tim gitu, karena begitu kita sudah masuk ke ruangan PIMNAS, itu, rasa gugup, malu, lain sebagainya itu udah langsung harus hilang semua. Kita udah langsung, ini hidup udah mati gitu pikiran kami, kita apa yang ada di dalam jalani aja, maksimalkan ketika kami, jalani udah apapun yang terjadi siap. Siap. Nah, dari situ juga makanya, makanya dengan PKM ini memang butuh penilaian masing-masing gitu, karena dengan beda skema, otomatis, berbeda juga, faktor penilaiannya dengan PM, dengan KC, dengan LE juga, itu faktor nanti penilaiannya beda-beda. Terlebih untuk PM ini memang, paling tricky adalah kan kalau seperti Karsa Cipta, itu kan mereka boleh memamerkan produknya sendiri di depan, "Ini produk kami," bagus kan? Sedangkan kalau, dari pengabdian masyarakat kan kami tidak mungkin membawa masyarakat di Orang. sini datang. Nah, itu jadi masalah juga buat kami gimana caranya memastikan ini masalahnya gitu loh, "Bapak, Ibu, ini kami melaksanakan, solusi seperti ini." Nah, itu benar-benar harus, kompak banget, nggak boleh ada miss dikit pun, nggak boleh ada makanya bahkan dengan visualisasi pun bahkan masih ada miss gitu, ternyata masalahnya bisa jadi reviewer itu melihat beda masalahnya. Nah, Mmm. itu masih juga tricky buat kami itu, makanya seperti tadi kekompakan tim itu benar-benar harus dilihat banget untuk bisa kita memastikan kelancaran ketika PIMNAS gitu. Kalau dari Kakak sendiri nih? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri
yang paling utama itu dari sisi kekompakan tim ya, karena kita udah dari awal pendanaan kita udah ngelakuin ini itu, pastikan di awal juga udah banyak drama, udah banyak itu, dan kita dikejutkan dengan titik dimana lolos PIMNAS. Nah, dari lolos PIMNAS itu pasti semua seneng dong, tapi kan pasti kita terkadang juga misal ada anggota tim yang dulu kemarin tuh kerjanya nggak terlalu full lah, itu pasti kita juga ada perasaan-perasaan yang kayak kenapa sih gini. Nah itu sebenarnya itu nggak boleh karena kita udah di titik lolos PIMNAS ya, kita udah satu bener yang tadi dikatain, kita beneran waktu presentasi tuh ya kita mengalir aja, udah dilepas semuanya, udah nggak ada kata malu, nggak ada kata gugup, itu udah beneran harus nggak ada, itu udah harus beneran kita bisa dan latihan berkali-kali. Nah di mana aku mungkin singgung sedikit mengenai presentasi di PIMNAS ya. Boleh. Di presentasi PIMNAS tuh kita nggak tahu maju urutan nomor berapa. Jadi diacak gitu. Iya, jadi kita semua peserta PIMNAS tuh duduk dalam satu ruangan yang dimana nanti pemilihannya tuh melalui spin wheel. Oh. Spin wheelnya itu keluar universitas mana atau tim apa namanya itu, ya gitu harus siap dan maju. Nah itu yang sebenarnya itu jadi kita harus kompak dalam itu sih, sama ya itu harus mempelajari secara mendalam mengenai materi yang dibawakan, apakah masih relevan topiknya hangat atau enggak, kita kaitkan dengan permasalahan-permasalahan dan isu yang ada. Mantap. Nah, kalau buat Kak Alfat nih 2023. Nah, setelah berapa tahun ya? Berarti 2 hampir ya udah 2 tahun ya. Nah, apa sih dampak terbesar PIMNAS buat Kakak? Nah, apakah ini ngebuka pintu baru di riset atau malah menjadi batu loncatan Kakak untuk mengambil hal lain gitu? Oke, mungkin kalau di PIMNAS kemarin bisa dibilang sebagai batu loncatan untuk aku melakukan project dengan jurusan-jurusan lain. Oh iya. Iya, karena kalau PKM itu membuka diriku riset dengan jurusan-jurusan lain tuh ya di KC ini. Kalau yang RE kan emang udah kenal sama kating-katingnya, itu kan untuk project dari teknik kimia sendiri itu kan udah bisa lah. Nah, di sini membuka project dengan jurusan-jurusan lain yang dimana hal tersebut membuat aku lebih apa ya, mempunyai value yang lebih dalam diriku, karena kalau anak tekim project tekim kan kelihatan kayak oh ya udahlah, tapi kalau anak tekim projectnya collab sama beberapa jurusan lain kayak kelihatan seru dan menantang gitu. Itu sih sebagai batu loncatan juga. Oke, setelah ini kita bakal ada game seru-seru nih, Kak. Apa tuh apa tuh? Nah, kita sekarang ini habis ini kita akan main game pernah sama nggak pernah. Oke, udah siap ya? Aku udah mulai nih ya. Oke. Pernah nggak pernah sebagai alumni PIMNAS kumpulin tugas mepet deadline atau kelewat deadline waktu di matkul apapun? Oke, jadi masih normal ya. Aku kira kayak ambis banget gitu. Kayak Hamin 2 udah nggak mungkin gitu kalau mau ngumpulin tuh. Jadi pernah. Oke, mantap. Yang kedua nih, pernah nggak pernah pura-pura ngerti saat dosen kasih masukan padahal sebenarnya bingung banget? Masih normal. Maksudnya kayak masih sama kayak aku gitu. Terus yang ketiga nih, pernah nggak pernah ngerasa nyerah di tengah jalan saat mengikuti PIMNAS? Nggak pernah. Pernah. Alasannya apa, Kak? Oke. Jadi aku sedikit cerita juga. Jadi memang waktu perjalanan PIMNAS itu waktu aku di semester 5 gitu. Jadi ketika kami semester 5, kebetulan aku pribadi itu waktu juga pencalonan ketua himpunan. Jadi aku benar-benar dikejutkan dengan praktikum yang segitu banyak, dengan pencalonan ketua himpunan, dengan urusan dokumen, dengan yang lainnya. Bahkan untuk tuntutan juga untuk menang di PIMNAS juga gitu. Jadi itu benar-benar aku hampir 24/7 tuh selalu mengurus dari 3 kegiatan itu gitu. Jadi bener-bener hektik banget, otakku bener-bener udah langsung, "Wah gila ini aku harus gimana lagi buat menyelesaikan 3 itu secara maksimal," gitu. Aku udah harus megang segala macam alternatif lain sebagainya, bagi waktu bahkan 24 jam tuh aku harus aktif gimana caranya, yang penting selesai gitu untuk semua kegiatannya gitu. Jadi memang ya pengalaman banget buat Pengalaman banget. Kalau Kakak alhamdulillah nggak pernah ya? Nggak pernah. Semangat banget. Ya, Semangat karena banget. sebenarnya prinsipku tuh apa yang udah diambil ya
harus kita jalani sepenuh hati. Mantap, Iya. mantap. Selanjutnya, nah ini sebenarnya pertanyaan yang aku sebenarnya udah tahu sih jawabannya. Bangga nggak ketika sudah di podium? Kamu pernah? Bangga banget. banget. Kayak waktu dipanggil, ternyata tim kakak-kakak ini yang lolos, perasaannya gimana? Seneng banget. Shock. Teriak-teriak sih. Oh iya, Ya, langsung jadi kayak orang gila, kita teriak Iya. sekencang mungkin. dengan usaha yang udah dilakukan selama itu, terus habis itu proses waktu di tempat presentasi kayak gitu, terus mendapatkan hasil yang memuaskan, sangat alhamdulillah gitu ya Sangat pastinya. tahu. Alhamdulillah, mantap. Nah, lagi nggak nih? Wah, boleh nggak sih Kak ceritain sedikit waktu gimana perasaan Kakak waktu di podium itu? Waktu bener-bener kan itu adalah momen-momen yang krusial gitu ya. Wah, gimana kalau dari Kak Awan? Ya, jadi waktu kami menunggu penganugerahan untuk medali lain sebagainya gitu, kami kan menunggu dengan sangat cemas ya waktu itu. Di saat kita melihat di sini universitas lain, universitas besar gitu, UGM, juga Unhas, IPB, yang notabene adalah mereka ini selalu mendapatkan top 10 gitu ketika PIMNAS itu. Harapannya mereka juga sangat-sangat excited banget tuh. Tapi alhamdulillah waktu sampai tiba waktunya, jadi yang dipanggil itu adalah nama ketua timnya Nama ketua dan timnya. universitasnya. Kebetulan nama ketua timku dipanggil dengan kencang, terus ada layarnya langsung nama ketua tim Universitas Diponegoro gitu. Wah gila, aku langsung loncat tinggi banget, kencang, teriak kencang banget. Dan terus kita duduknya waktu itu kebetulan ya udah pada mencar semua gitu. Kita langsung ketemu, kita langsung pelukan gitu. Gila, itu aku langsung nangis jujur waktu dipanggil. Terus kita langsung diarahin gitu buat masuk ke podium. Kita ketemu dengan juara-juara lain dari universitas-universitas lain. Gila, aku tidak menyangka aku bisa berdiri di posisi yang sama dengan universitas-universitas besar gitu. Bahkan sebelah kanan kiriku UGM, UI pun juga ada waktu itu. Aku ada di situ. Wah, ternyata aku dari Universitas Diponegoro pun bisa untuk bisa bersama mereka di podium. Keren banget. Kalau dari Kak Alfat sendiri? Mungkin kalau dari aku sama, nunggunya itu Nunggunya. sangat cemas. Itu nunggunya lama banget gak sih Kak? Apa Nunggunya cuma beberapa menit gitu? lama. Lama. Karena sebelum untuk pengumuman tuh ada beberapa show kalau di aku. Oke. Sama. Ya, jadi kayak kita dibuat terlena terlebih dahulu. Tapi terlena nggak? Pengumuman. Tapi terlena nggak? Iya. Tapi itu hal tersebut tuh bisa teralihkan gara-gara kami ada beberapa orang di Timnas 36 yang dipercayai Pak Sus untuk kontrol dari barang-barang yang dibawa sebagai prototipe Timnas. Jadi kami ngurusin itu dulu karena harus dikirim balik ke Semarang terlebih dahulu. Jadi aku dan Mas Ferdi, lebih tepatnya tim, itu udah teralihkan perhatiannya sekitar 1 jam 2 jam lah, biar nggak mikir mengenai apakah juara enggak gitu. Nah terus duduk tuh sama kami, duduknya tapi sampingan, satu tim satu deret. Nah di situ kami pertamanya nggak ada naruh ekspektasi lebih, cuma kayak iseng-iseng bilang Bruns. Ternyata beneran keluar tuh. Sugesti. Iya, namanya Bruns, langsung Mas Bandi teriak, loncat, kami lari ke depan, nyamperin dosen-dosen. Pasti merinding banget gak sih itu? Iya, dan di depan tuh beneran waktu udah di podium bener-bener sangat seneng banget. Yang dimana langsung ada satu timku yang bikin video kayak nge-vlog gitu. Udah, wah, euforianya masih kerasa gitu ya. Nah, karena udah ngerasa ice breaking, pastinya Kak Alfa dan Kak Alan ini udah fresh lagi kan ya. Nah, jadi ada challenge nih buat Kak Alfa dan Kak Alan. Nama challenge kali ini adalah Pitch It Fast. Dimana untuk ketentuannya, siapa cepat dia dapat. Nah, setiap dari Kak Alfa dan Kak Alan akan diberikan 3 kata kunci yang kemudian harus membuat ide proposal. Oke, siap ya Kak ya? Untuk waktunya sendiri 1 menit, dan untuk perlengkapannya dari kami. Untuk waktunya bisa dimulai dari sekarang. Waktu habis. Oke,
Ada yang udah selesai duluan siapa? Boleh? Waktu habis ya Kak? Kak, waktu habis ya? Waktu habis ya? Oke, 1, 2, 3 karena nggak ada yang cepet ya, maksudnya nggak ada yang nggak gitu guys, maksudnya nggak ada yang lebih cepet dari antara yang lain, jadi semuanya menang. Oke, habis ini kita boleh dipresentasikan ke depan ya Kak? Oke, mulai dari siapa dulu? Sweet boleh? Betul. Karena kalau aku yang nentuin nanti subjektif. Betul gitu. Ya, benar. Betul, betul. Oke. Oke, apa itu? Ada gambar-gambar ya guys ya? Oke. Oke, jadi berdasarkan dari 3 kata kunci yang udah diberikan tadi mengenai sampah, mahasiswa, dan lain sebagainya, di sini, untuk aku pribadi ketika kami diberikan suatu permasalahan, suatu studi case, aku selalu mengusahakan gimana caranya memvisualisasikan gitu, apa yang bakal aku lakukan gitu. Karena, kemampuan manusia tuh yang paling besar adalah dengan melihat atau visualisasi. Jadi dengan membayangkan aku udah langsung menilai, oh dengan masalah dari sampah, nyatanya, sampai sekarang adalah, walaupun sampah ini selama ini sudah pernah, diangkut, sudah pernah dibawa sampai ke TPS-nya gitu, tempat pembuangan sampahnya, nyatanya selama ini, eee, TPS itu akan selalu membludak gitu. Apapun metodenya, apapun bagaimana revisi, peraturan yang ada itu selalu menjadi permasalahan, di negara kita gitu setiap tahun. Nah, sedangkan kebutuhan manusia itu kan selalu meningkat tiap tahun. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikan, permasalahan sampah gitu ketika bahkan, kita sampah itu sudah kita minimalisir gitu, manusia juga semakin bertambah. Nah, maka dari itu, setelah aku memvisualisasikan, permasalahan seperti apa, aku lalu langsung membuat, ada namanya kata kunci gitu. Jadi, aku akan membuat, rute dan yang kedua adalah mengenai checkpoint. Jadi maksudnya rute dan checkpoint ini adalah aku pengen nantinya untuk permasalahan sampah ini, bagaimanakah ketika kita ini membuat suatu sistem bahwasanya nanti setiap rumah itu bisa kita kendalikan maksimal, sampahnya gitu untuk setiap minggu, setiap bulan gitu. Jadi kita bisa memonitor bagaimana sampah ini, ada dan diatur gitu. Jadi, ada batasnya dalam satu lingkungan, satu rumah berapa kilo untuk, per minggunya. Jadi, setiap keluarga atau setiap kakak itu bisa, mengorganisir, "Oh aku harus membeli kebutuhan seperti apa supaya, mereka ini masih dalam batas maksimal untuk sampahnya." Dan nantinya ketika dimonitor, udah kita timbang, udah masuk ke database-nya gitu, dan ternyata masih masuk dalam kriteria, itu akan menjadi, reward buat mereka gitu. Jadi memang, solusinya adalah dengan perencanaan yang matang. Jadi ketika sampah udah bisa kita monitor, udah kita selesaikan dengan baik, dengan batas tertentu, maka, kiranya nanti sampah-sampah membludak di TPS itu insya Allah sudah nggak ada gitu. Jadi memang sudah lebih baik, untuk negara kita tercinta ini di Indonesia. Yes, tepuk tangan. Keren banget nih. Untuk selanjutnya bisa dilanjut dengan hasil dari Kak Alfat. Oke, mungkin kalau dari aku ada beberapa kata kunci. Tadi kan diberikan kata kunci mengenai sampah, IoT, dan Mahasiswa. mahasiswa. Nah, di sini berarti aku ingin sebenarnya untuk pengembangan riset dari yang udah ada, itu pertama kita bikin insenerator. Karena insenerator hingga saat ini di Indonesia itu masih belum aplikatif. Karena apa? Karena jika ditinjau dari pertama itu permasalahan dari sampahnya sendiri, kadar kelembapan atau relatif humidity-nya dari sampah itu di Indonesia terlalu tinggi. Nah, itu sebenarnya bisa diatasi jika nanti dari sampahnya itu kita mix antara sampah kering dan sampah kering yang relatif humidity-nya rendah dan sampah basah yang dimana relatif humidity-nya lebih tinggi untuk pada proses insenerator ini menghasilkan proses yang sempurna, tidak menghasilkan karbon ataupun sulfur. Nah, di situ kita dari awal dari hulunya ya, berarti dari hulunya itu udah melakukan pemilahan sampah yang dimana kita bikin sistem IoT yang dimana setiap ada masyarakat yang mengelompokkan dari sampah itu kita beri apresiasi berupa poin yang dimana nanti dari IoT-nya berarti kayak misal ada satu checkpoint tadi seperti yang dibilang ada suatu checkpoint. Nah di checkpoint tersebut nanti masyarakatnya memisahkan antara sampah basah dan sampah kering. Nah di situ nanti kita dapat reward dari aplikasi yang sudah kita bikin. Nah aplikasinya tersebut nanti bisa kita gunakan, bisa ditukar dari macam-macam
misal GoPay atau ShopeePay itu sebagai reward dari masing-masing individunya. Nah, di situ nanti setelah itu kan untuk pengolahan sampahnya di tempat pembuangan akhir itu lebih gampang. Iya. Nah, di tempat pembuangan akhir baru kita aplikasikan dari sistem IoT ini. Nah, di sistem IoT, sistem insinerator ini. Nah, sistem insinerator ini itu tuh kita juga harusnya bisa kontrol mengenai dari suhu yang dihasilkan berapa, karena ada suhu minimum untuk pembakaran agar menjadi sempurna menjadi CO2. Nah, itu kita harus kontrol di situ untuk masuk ke sistem IoT-nya. Aku sampai saat ini tuh ideku masih gimana suatu sistem itu mengirimkan ke smartphone kita untuk kita pantau dari jarak jauh, karena untuk suhu 500 derajat Celcius itu jika kita di dekatnya kan panas ya. Nah, itu kita pantau dari jarak jauh dengan cara dari insineratornya itu memiliki suatu pengirim sinyal yang dimana nanti dihubungkan dengan telegram. Oh. Itu nanti kita bisa kontrol dari suhunya berapa, listrik yang dihasilkan konversi dari insineratornya itu berapa, agar kita bisa aplikatif. Jadi insineratornya ini bisa setidaknya untuk menghidupkan listrik dari tempat pembuangan akhirnya gitu. 2 ide mahal, guys. 2 ide mahal. Keren banget, dalam waktu kurang dari 2 menit mereka bisa menyelesaikan membuat ide seperti ini. Episode kali ini tuh bener-bener memberikan kesan wow banget, terutama buat aku. Jadi memiliki kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol sama Kak Alan dan Kak Alfat yang wah, keren banget sih. Sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Alan dan Kak Alfat untuk bisa hadir memberikan cerita-cerita dan tips and triknya yang wah, keren banget. Nah, untuk para Ribers, kalau misal ada pertanyaan boleh nggak nih Kak? Kalau semisal mereka DM ke Kakak? Boleh dong. Boleh dong. Boleh dong sekalian promosiin Instagramnya apa? Oke, jadi nanti buat teman-teman yang mau bertanya-tanya ke aku juga boleh banget. Aku 24/7 buat teman-teman nanti yang mau bertanya bisa langsung menghubungi aku ke Instagram @alan_taj96. Oke, lanjut. Oke, mungkin kalau dari aku bagi teman-teman yang mempunyai ketertarikan atau minat di riset, masih kepo mengenai riset itu gimana dan nanti bakal ujungnya seperti apa, mungkin kalau mau memperdalam mengenai risetnya barangkali aku bisa bantu. Nanti bisa kontak ke @alfatgo. Alfatgo. F-nya double. Nah, buat Ribers boleh nih follow IG-nya Kak Alfat dan Kak Alan. Jangan lupa ya guys, tetap follow IG UKM Airbnb dan ikuti keseruan podcast-podcast selanjutnya. Nah, kalau mau follow IG aku juga boleh nih di @jasmine__. Numpang promote ya. Nah, gak kerasa banget rasanya udah di penghujung acara. Untuk sesi selanjutnya ada kenangan-kenangan nih buat Kak Alan dan Kak Alfat. Bentar. Nih boleh diterima Kak Alan. Terima kasih. Dan ini selanjutnya buat Kak Alfat. Terima kasih. Siap. Nah, last but not least, semoga setiap percikan cemerlang dari pikiran tersebut bisa membawa kemajuan dan kecerdasan bagi masa depan yang lebih baik. Aku Nana, Aku Alan. Aku Alfat. pamit undur diri. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Ribers!